dan itu salah satu sahabat yang pernah dia mengajarkan kepada sahabatnya yang lain bahwa ketika dia tidur, ya, sahabat Nabi ini ada yang dia ingat-ingat, ya. Ya, ada seorang sahabat Nabi yang ketika dia mau tidur, ya, amalan yang terindahnya itu dia ingat-ingat siapa hari ini, ya, yang sudah menyakiti saya, yang sudah menjolimi saya, maka saya akan maafkan. Dan ternyata sahabat Nabi ini dia masih hidup, tapi sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa dia adalah salah satu orang yang akan masuk surga atau ahli surga. Ternyata dia punya satu amalan, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini luar biasa efeknya, ya. Dan bahkan memaafkan kesalahan orang lain ini, ya, adalah, ya, bekal untuk kita, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, keluarganya ada yang difitnah, kemudian ternyata yang menyebarkan fitnah itu adalah saudaranya sendiri. Bagaimana seorang istri Nabi itu, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma difitnah berselingkuh, ya, dengan sahabat Nabi yang lainnya. Dan yang menyebarkan fitnah itu bukan siapa-siapa, tapi kerabatnya sendiri, kerabatnya Abu Bakar itu, ya, yang ternyata diketahui dia menyebarkan fitnah yang kejam itu, bahwa menuduh, ya, Sayyidah Aisyah istrinya Nabi dan anaknya Abu Bakar As-Siddiq bahwa dia berselingkuh dengan sahabat yang lainnya. Dan itu ternyata sampai mengguncangkan kota Madinah itu, dan bahkan Nabi pun itu hampir percaya dengan berita itu, ya. Dan Abu Bakar bersumpah bahwa dia tidak akan memaafkan saudaranya itu. Dan berkaitan dengan itulah turun sebuah ayat, ya, berkaitan dengan peristiwa itu turun sebuah ayat yang menawarkan kepada Abu Bakar bahwa dalam surat An-Nur itu, bahwa apakah engkau tidak mau mendapatkan ampunan dari Allah? Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq diberikan satu ayat itu, ya, maka dia pun bersumpah bahwa demi Allah saya ingin diampuni dan aku akan memaafkannya. Bapak Ibu hadirin yang